Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Randy. Dia tidak melindungi Putri dengan baik. Itu sebabnya dia menghadapi hal-hal yang menyakitkan itu, dan membiarkannya kehilangan dirinya di masa lalu. Randy, kamu Randy Sanjaya kan? Siapa Randy Sanjaya? Putri terjebak dalam keadaan linglung dan berkata dengan samar, "Sepertinya aku tidak mengenalmu lagi, tapi sepertinya aku sudah lama mengenalmu." Perasaan ini benar-benar aneh, Putri. Kecuali memanggil namanya, Randy tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Putri melanjutkan, "Selain tidak mengenalmu, saya juga tidak tahu siapa aku. Ayahku memberitahuku namaku, tapi aku tidak ingat siapa aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku di masa lalu. Sebagian besar waktu, aku merasa seperti aku akan menghilang kapan saja. Seolah-olah aku bukan milik dunia ini. Aku takut dalam hatiku, tetapi aku tidak berani memberitahu ayahku karena aku tidak ingin dia mengkhawatirkanku. Dia tidak muda, dia adalah satu-satunya keluargaku. Dia tidak mau memberitahuku apa yang terjadi di masa lalu, itu pasti untuk kebaikanku sendiri. Tetapi aku mengerti bahwa hal-hal di masa laluku mungkin tidak terlalu baik. Aku selalu menahan diri untuk tidak memikirkan masa laluku, tetapi aku masih tidak bisa menahannya. Hal mengerikan macam apa yang aku temui sehingga aku tidak ingat masa laluku? Mengapa aku mengatakan begitu banyak kepada orang asing sepertimu? Seperti yang aku katakan, kamu tidak akan mengerti betapa sedihnya hatiku. Kamu tidak mengerti betapa takutnya aku, Putri melanjutkan dengan linglung. Dia selalu berpura-pura tidak peduli dengan segalanya, seolah-olah dia adalah seseorang yang memiliki sikap apatis dan ketidaktahuan yang tinggi. Dia tidak punya banyak teman selama beberapa tahun. Itu bukan karena dia tidak ingin berteman, tetapi dia lebih khawatir kehilangan mereka. Setiap kali seseorang bertanya kepadanya tentang pendidikannya, riwayat pekerjaannya, setiap kali orang lain menanyakan pertanyaan paling sederhana dan paling mendasar, bagaimana dia harus menjawab? Jika aku menjawab dengan jujur dan memberitahu orang lain, aku tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa laluku. Apakah orang-orang itu akan memperlakukanku seperti alien? Putri bertanya dengan sedih. Putri, aku mengerti. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Randy terus mengatakan itu padanya. Hatinya hancur dan sulit baginya untuk bernapas. Ini adalah Putri Bramastanya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia selalu tersenyum, menggunakan senyum uniknya untuk menutupi kekhawatiran dan ketakutan di hatinya. Dia berpura-pura kuat seolah-olah tidak ada yang bisa menyakitinya. Dia benar-benar membenci dirinya sendiri karena kehilangan ingatannya untuk waktu yang lama. Bagaimana dia hidup dalam 3 tahun terakhir? Hahaha, Putri mencibir dan menggelengkan kepalanya, mengeluarkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Bahkan ayahku tidak mengerti, bagaimana kamu bisa mengerti? Mungkin pertahanannya turun karena sakit, atau mungkin dia terlalu lemah. Putri belum pernah mengungkapkan pikirannya yang mendalam kepada orang lain sebelumnya, tetapi dia melakukannya pada Randy, sekarang. Mungkin Putri benar-benar merasa kesepian terlalu lama. Dia tidak punya teman untuk waktu yang lama, jadi dia melompat ke dalam trik Randy dengan mudah dan membiarkan dirinya menjadi rentan. Putri tahu bahwa Randy melihat bayangan istrinya yang sudah meninggal melalui dirinya, tetapi Putri masih bisa melemparkan dirinya ke arahnya tanpa ragu-ragu, seperti ngengat yang melesat ke dalam nyala api. Sebagian besar waktu, Putri cemburu dan iri pada Nyonya Putri Bramasta, almarhum istri Randy. Meski Putri tak lagi berada di sisi Randy, mereka berbagi kenangan indah.
Ada seseorang yang sangat menyukai Putri, sangat peduli padanya, dan mereka memiliki seorang putri kecil yang cantik. Bagaimana dengan dirinya? Dia hanya memiliki ayahnya. Selain itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia bahkan tidak memiliki ingatan yang dimiliki semua orang. Betapa sedihnya seseorang yang kehilangan semua ingatannya tentang masa lalunya. Tetapi saat dia berbicara, Putri Bramasta tersenyum lagi, yang masih merupakan senyum lembutnya yang biasa. Alisnya sedikit terangkat, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Senyum tipisnya sangat indah. Di masa lalu, Randy selalu berpikir bahwa senyumnya sangat indah. Baru pada hari ini dia mengerti bahwa ini adalah senyuman yang hanya ada jika dia jujur pada dirinya sendiri. Melihat senyumnya, Randy merasa hatinya hancur, tetapi itu bukan lagi perasaan baru baginya. Putri, ayahmu tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Aku tahu betapa tidak aman dan takutnya kamu, katanya. Karena Randy juga takut sama seperti Putri. Randy takut dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi dalam hidupnya. Selama malam yang tak terhitung jumlahnya, Putri harus bergantung pada obat untuk tertidur. Kamu kenal aku? Putri menggelengkan kepalanya, menunjukkan senyum pahit. Orang yang Randy kenal adalah Nyonya Putri Bramasta, almarhum istrinya, bukan dia. Putri, percayalah padaku. Sepertinya dia telah kembali ke masa lalu. Saat itu, dia tidak percaya bahwa dia bisa menghadapi Andi Andrean, dan sekarang dia juga tidak percaya bahwa dia bisa memahami rasa sakit yang dia alami. Bisakah aku benar-benar mempercayaimu? Putri masih bertanya, tetapi dalam hati Putri, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk percaya padanya. Dia layak mendapatkan kepercayaannya. Tiba-tiba, Putri memikirkan gambar yang tiba-tiba muncul di benaknya ketika dia pergi berbelanja hari ini. Dia memikirkan bayangan Randy itu di benaknya. Randy dalam benaknya mengenakan kacamata yang sama dengan Randy ini, dan tinggi serta sosoknya tampak hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Randy dalam pikirannya mengenakan setelan abu-abu perak sementara yang menggendongnya mengenakan kemeja putih. Randy, mengapa gambar itu muncul? Putri masih ingin berpikir lebih dalam, tetapi tubuhnya semakin tidak nyaman, dan dia semakin takut, cemas, dan lemah. Banyak pikiran invasif menyerangnya, membuatnya merasa takut dan tidak aman. Dia ingin memeluk Randy erat-erat dan menggigitnya dengan main-main. Dengan pemikiran ini, dia bertindak lebih cepat daripada pikirannya. Dia membuka mulutnya dan malah menggigit bahu Randy. Dia menggigitnya melalui kemeja putih tipisnya. Dia seperti binatang buas kecil. Tidak lama kemudian, darah merah cerah menodai kemeja putih Randy, dan pada saat yang sama, Putri mungkin telah mencicipi darahnya. Namun, dia tidak berhenti. Dia masih menggigitnya, seperti dia melampiaskan kesepian dan ketakutannya padanya. Saat darah merah cerah mengalir semakin banyak, perlahan-lahan itu semakin menodai kemeja putihnya. Itu sangat menyakitkan, tetapi Randy bahkan tidak bergeming dan rela membiarkannya menggigitnya. Dibandingkan dengan fakta bahwa Putri dipaksa mengeluarkan anaknya dari kandungannya dengan paksa, dan bahwa dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, atau kehidupan sulit yang dia jalani dalam 3 tahun terakhir, rasa sakitnya ketika dia menggigitnya bukanlah apa-apa. Randy masuk ke mobil dengan Putri di pelukannya. Setelah memberi isyarat kepada pengemudi untuk pergi, dia melihat ke bawah ke arahnya dalam pelukannya, dan matanya selembut cahaya bulan yang bersinar di atas kepalanya. Randy tidak hanya menahan rasa sakit, dia bahkan mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepalanya, seolah-olah dia sedang menghibur binatang kecil yang terluka. Putri, aku tidak akan membiarkanmu takut lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung kesepian di malam hari sendirian. Tidak akan lagi. Kevin berbicara dalam hatinya. Setelah sekian lama, mereka hampir sampai di rumah. Putri telah melepaskan Randy,
Tetapi dia juga tertidur dalam pelukan Randy karena dia terlalu lelah. Randy memegangnya erat-erat di satu tangan dan dengan lembut membelai alisnya dengan tangan lainnya. Dia memanggil namanya di dalam hatinya. Sebelum dia bertemu Putri, atau lebih tepatnya, sebelum Putri menghilang, dia tidak percaya bahwa cinta itu ada. Menurutnya, saat keduanya menikah, mereka hanya sebatas sahabat. Selama dia bisa bergaul dengan istrinya, dan dia terlihat rapi, dia akan menerima orang ini sebagai istrinya. Baru setelah Putri tiba-tiba menghilang dari dunianya 3 tahun lalu, Randy merasakan sakit yang menyayat hati karena kehilangannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak terlalu sibuk untuk mencintai seseorang di masa lalu. Lebih tepatnya, dia belum bertemu orang yang tepat. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.